Kakak Han, kamu optimis di bawah 9 mata air. Kebencian baru dan kebencian lama. Aku Qin Yichen akan membantumu membalasnya. Han, Du Jing, saudara-saudara, yakinlah bahwa pemilik dan kami akan membalaskan dendammu. Zhou Qingsan juga memiliki wajah sedih. Saudara-saudara dari lembah darah, saya bersumpah demi Zhou bahwa di masa depan, saya pasti akan bergandengan tangan dengan saudara Citian untuk membuat hutang darah harus dibayar dengan darah. Mangkuk pecah dan angin kencang naik. Di kota Tian, di rumah sakit lain, Sueci Tianzeng berjalan sendirian di dalam rumah sakit, memikirkan rencana masa depannya. Tepat pada saat ini, saya melihat beberapa siluet bergegas masuk dan Blood Pulse Sky terkejut, tetapi melihat Qin Yichen dan kulit lainnya, dan pembangkit tenaga listrik mengikutinya, mereka tidak bisa menahan gemetar. Di mana mereka, Han? 3 orang saling memandang, tetapi melihat Yusuan berlutut di tanah dengan suara serak. Guzu, aku, ayo mundur selangkah dan selamatkan hanya saudara dari Pavilion Qingsan. Bang. Hari-hari kolam darah seolah-olah disambar petir, wajahnya menjadi pucat, dan setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan kalimat dari giginya. Apakah itu Xia Chuan? Ya, Zhou Qingsan menjelaskan dengan kepala tertunduk. Saudara Citian, saya tidak ingin melakukan apapun. Selain 4 dari Xia Chuan, ada juga pembangkit tenaga listrik di alam surga akhir. Menabrak. Kedua kepalan tangan terkepal erat, ujung jari terbang ke dalam daging, dan darah Yin Hong menetes dari ujung jari. Han, Du Jing, dia adalah saudara dari Blood Valley, semuanya pergi. Saudara-saudara yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan mati bersama. Xia Chuan, aku tidak memakainya denganmu. Tanda seru. Tanda seru. Sueci Tian meraung seperti singa berbulu liar. Orang-orang Qin Yichen 3 menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Perseteruan darah ini harus dibasuh dengan nyawa Xia Chuan. Namun, tepat saat genangan darah Tianda menggelegar, dia melihat celah di ruang di rumah sakit lain dan keluar dari 2 sosok itu. 2 orang satu demi satu. Yang pertama mengenakan pakaian biru, membawa pedang kuno di belakang mereka, dan yang terakhir tampak seperti pengikutnya. Tetapi suasana yang terungkap juga merupakan tahap tengah alam surga. Pria berpakaian biru itu awalnya tertawa kecil. Ketika dia melihat penampilan Sueci Tian, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Sueci Tian, ada apa denganmu? Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi gemetar dalam cahaya pompa. Nafas orang ini lebih kuat daripada Blood Pond. Yang paling penting adalah ketika ditantang, pria berpakaian biru itu bertugas di belakang Raja Abadi Arktik. Para pengikut di belakangnya juga berkata, ini adalah orang kepercayaan Raja Abadi Arktik Tuan Yuruntian. Yuruntian, tetapi memiliki keberadaan yang sama dengan Tielisan, orang kepercayaan Raja Abadi. Melihat orang ini, jenius kumpulan darah berhenti meraung, tetapi matanya masih merah, dan dia gemetar. Tolong Tuan, aku adalah saudara dari lembah darah, dibunuh oleh semua bagian lain dari Xia Chuan. Apa? Tanda seru. Begitu Yuruntian tidak menyangka akan begitu. Apa yang sedang terjadi? Kamu rumit. 3 orang saling memandang sebelum mendengarkan narasi Zhou Qingsan. Setelah beberapa saat, kulit Yuruntian juga sedikit suram. Xia Chuan ini didukung oleh Kutub Timur. Gila. Dan Zhou Qingsan menghela nafas lagi. Jika hanya ada 1 orang lagi, saya mungkin tidak takut untuk berhenti. Tetapi Xia Chuan mengundang pembangkit tenaga Heaven Realm untuk membantu saya nanti. Oh. Yuruntian mengerutkan kening. Bagaimana penampilan orang itu? Apung. Tingginya hampir 8 kaki. Memperlihatkan tubuh bagian atasnya, dengan cincin tembaga di lengannya. Segera setelah kata ini keluar, kulit Yuruntian berubah sedikit, mendesah, jika saya tidak salah. Orang itu adalah orang kepercayaan dari 10-2 sengit Dubei. Ketika kata-kata itu berakhir, Qin Yichen dan yang lainnya berhenti. Meskipun mereka menebak dengan samar dalam perjalanan pulang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kusam ketika mendengar Yuruntian mengatakannya sendiri. 10-2 ganas, itulah pembangkit tenaga listrik yang cukup terkenal di kota Liutian. Pada titik ini, Anda harus tahu dengan kaki Anda, bahwa Xia Chuan telah membelot ke monumen Dudu yang ganas. Kata-kata selanjutnya dari Yuruntian membuat wajah orang-orang menjadi suram. Dubei juga dari Dongji. Banyak kekacauan. Tanda seru. Tanda seru. Setelah omelan Sueci Tian, dia bukan orang bodoh. Bahkan ketika dia membungkuk dan berkata, saya masih meminta Tuan untuk memimpin. Jika Tuan Raja Abadi dapat membalas rasa malu saudara Sue ini pasti akan bersumpah untuk mengikuti Raja Abadi. Yuruntian tidak bisa menahan cemberut. Meskipun dia datang ke sini, dia memang diperintahkan oleh Raja Abadi Arktik untuk memenangkan kumpulan darah. Tetapi dia tidak menyangka ini akan terjadi. Tidak mungkin. Jika Anda menginjak level atas, Anda tidak akan membalas seperti ini. Saya tidak dapat membantu Lord. Tolong ikuti saya ke Lord Immortal Monarch terlebih dahulu. Berhenti sejenak. Yuruntian berkata, setelah melihat Tuan, saya harus bertemu dengan tuan-tuan kota. Dan setelah menyelesaikan hasil tantangan,
Saya mengkonfirmasi pendaftaran upacara. Sue Chitian juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam 3 kata dan 2 kata. Belum lagi Xia Chuan sekarang telah membelot ke Dudube yang garang. Kamu pertama-tama selesaikan saudara dari Castle Peak. Aku akan kembali dan pergi. Ruang itu terdistorsi. Sebelum Yuruntian pergi, dia melirik Qin Yichen dan yang lainnya. Kamu sangat sedih. Selama kamu berdiri teguh di kota Liutian di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Selamat, Pak. Setelah Sue Chitian pergi, ada keheningan di halaman. Orang-orang Qin Yichen 3 saling memandang dan berkata, ini masalah mendesak. Ayo selesaikan saudaramu dulu. Sampai senja, Sue Chitian datang, tapi wajahnya tidak terlihat bagus. Qin Yichen, yang dengan cemas menunggu, segera bangkit dan berkata, bagaimana kabar pemiliknya, Tuan? Tuan Raja Abadi berjanji. 3 orang tidak peduli dengan kanonisasi upacara, tetapi apakah Raja Abadi Arktik mau maju? Namun, Sue Chitian perlahan menggelengkan kepalanya. Dan Sen berkata, Tuan Raja Abadi berkata, mari kita buat pijakan terlebih dahulu, dan sisanya belum terlambat. Ini, Yu Xuan jelas kecewa, tapi Qin Yichen tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Faktanya, sebelum Sue Chitian kembali, dia telah memperkirakan bahwa Raja Abadi Arktik tidak mungkin muncul. Pertama-tama, pembunuhan lembah darah oleh Xia Chuan bukanlah masalah besar bagi Raja Abadi Arktik. Kuncinya adalah upacara kanonik belum ditentukan, memberi kesempatan pada Xia Chuan. Meskipun Han Yan adalah teman Qin Yichen, untuk Tuan Kota Liutian, saya khawatir dia tidak akan melihatnya secara langsung. Yang paling penting adalah Sue Chitian jauh dari layak menjadi Raja Abadi Arktik. Lagi pula, bahkan jika kesetiaan Xie Chitian diperoleh, itu hanyalah kejahatan yang jahat, dan Dube yang dipercaya Xia Chuan adalah 10 atau 2 kejahatan yang ganas. Anda tidak perlu tahu akun ini. Tapi Yu Xuan jelas berdamai, dan bertanya, pemilik Bu, bukankah tuan-tuan kota akan mengabaikannya? Sue Chitian tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Saya sama sekali tidak melihat tuan-tuan kota. Tetapi seorang biksu mengumumkan bahwa saya berhasil dalam tantangan, dan merebut upacara, yang ditetapkan 3 hari kemudian. Kata-kata itu berbalik. Tetapi melihat Sue Chitian berkata dengan dingin, biarkan semua orang berlari melewati gunung dan gunung. Untuk membalas dendam saudara-saudara, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Meski begitu, tetapi setelah tenang, Zhou Qingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Chitian, bukan Han Han yang meninggal, dan saya tidak merasa sedih karenanya. Tetapi orang yang berpengetahuan adalah Junji. Bergantung pada kekuatan kita bisa memenangkan rasa malu. Posisinya sangat sulit, apalagi melawan 21 sengit, dan Raja Abadi Kutub Timur di belakang.